Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya seorang mahasiswa dari Universitas Haloleo atas nama Yeslam Abdul Rashid dengan NIM S1F1230117. Program studi Teknik Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Haloleo. Dalam kesempatan video kali ini, saya ingin mempresentasikan beberapa PPT dengan judul yang berbeda terkait infrastruktur wilayah dan kota. Adapun tujuan dari pembuatan video yang kali ini saya ingin buat, yang pertama yakni sebagai salah satu pemenuhan atau syarat kelulusan mata kuliah infrastruktur wilayah dan kota, dan sebagai pemenuhan tugas yang telah diberikan kepada dosen pengampu mata kuliah infrastruktur wilayah dan kota. Baik, mungkin langsung saja saya buka dengan PPT dengan judul yang pertama, yaitu pengelolaan dan penyediaan infrastruktur energi baru dan terbarukan. Indonesia dengan potensi besar energi terbarukan memiliki peluang emas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan masa depan energi yang berkelanjutan. Infrastruktur yang mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan menjadi kunci keberhasilan transisi energi ini. Artikel ini akan membahas berbagai aspek pengelolaan dan penyediaan infrastruktur yang dan terbarukan, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapinya. Tantangan dalam pengembangan infrastruktur yang pertama adalah keterbatasan dana, di mana pembangunan infrastruktur energi terbarukan memerlukan investasi yang signifikan, baik untuk pengembangan teknologi, pembangunan pembangkit, maupun jaringan distribusi. Keterbatasan dana menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan infrastruktur energi terbarukan di Indonesia. Dan tantangan yang kedua yaitu peraturan dan kebijakan. Kerangka regulasi yang jelas dan mendukung diperlukan untuk menarik untuk investasi dan mendorong pengembangan infrastruktur energi terbarukan. Peraturan yang rumit dan tidak konsisten dapat menghambat pertumbuhan sektor ini. Dan yang ketiga, teknologi dan inovasi. Teknologi energi terbarukan terus berkembang. Adopsi teknologi baru dan pengembangan inovasi menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing energi terbarukan. Namun hal ini juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam hal pendanaan transfer teknologi dan pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, ketersediaan sumber daya. Ketersediaan sumber daya alam untuk energi terbarukan seperti lahan, air, dan angin menjadi faktor penting dalam pengembangan infrastruktur. Perencanaan pengelolaan sumber daya yang baik dilakukan untuk memaksimalkan potensi energi terbarukan. Adapun strategi pengelolaan infrastruktur, yang pertama, perencanaan terpadu. Perencanaan terpadu untuk pengembangan infrastruktur energi terbarukan sangat penting. Hal ini melibatkan koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menentukan prioritas, menentukan lokasi yang optimal, dan memastikan integrasi sistem energi. Yang kedua, pengembangan kerangka regulasi. Kerangka regulasi yang jelas, konsisten, dan mendukung diperlukan untuk mendorong investasi dan memastikan kelancaran pengembangan infrastruktur energi terbarukan. Ini termasuk peraturan tentang izin intensif dan mekanisme pembiayaan. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi seperti sistem informasi geografis yang biasa disingkat SIG dan sistem manajemen energi dapat membantu dalam perencanaan, monitoring, dan pengelolaan infrastruktur energi terbarukan. Penyediaan infrastruktur energi terbarukan. Yang pertama adalah pembangunan pembangkit. Pembangunan pembangkit energi terbarukan seperti pembangkit tenaga surya, angin, panas bumi, dan biomasa merupakan langkah pertama dalam penyediaan infrastruktur energi terbarukan. Yang kedua, jaringan distribusi. Pembangunan jaringan distribusi yang kuat diperlukan untuk menyalurkan energi terbarukan dari pembangkit ke konsumen. Ini melibatkan pembangunan saluran transmisi, gardu induk, dan jaringan distribusi. Yang ketiga, sistem penyimpanan energi. Sistem penyimpanan energi seperti baterai dan pompa hidro dibutuhkan untuk mengatasi fluktuasi produksi energi terbarukan. Ini meningkatkan keandalan pasokan energi dan mengoptimalkan manfaatan energi terbarukan. Yang keempat, peningkatan efisiensi energi. Peningkatan efisiensi energi dalam berbagai sektor menjadi penting
untuk mengurangi kebutuhan energi dan memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan. Pentingnya kolaborasi. Kolaborasi yang erat antara berbagai pihak termasuk pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sangat penting dalam pengembangan infrastruktur energi terbarukan di Indonesia. Kerjasama ini diperlukan untuk meningkatkan investasi berbagai pengetahuan dan memaksimalkan potensi energi terbarukan. Dalam sektor pemerintah, peran pemerintah dalam pengembangan infrastruktur energi terbarukan sangat penting. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan kerangka regulasi yang mendukung, memberikan intensif dan memfasilitasi investasi. Sektor swasta memiliki peran kunci dalam pendanaan, pembangunan, dan pengelolaan infrastruktur energi terbarukan. Investasi dari sektor swasta sangat penting untuk mendorong pertumbuhan sektor energi terbarukan. Yang ketiga, dalam sektor akademisi berperan penting dalam pengembangan teknologi energi terbarukan, penelitian dan pengembangan dan pendidikan sumber daya manusia yang kompeten di bidang energi terbarukan. Dalam sektor masyarakat, dukungan dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengembangan infrastruktur energi terbarukan. Masyarakat dapat berperan dalam proses energi terbarukan dan menjadi agen perubahan dalam mendorong transisi energi. Membangun ketahanan energi. Pengembangan infrastruktur energi baru dan terbarukan tidak hanya tentang penyediaan energi bersih dan berkelanjutan, tetapi juga tentang membangun ketahanan energi. Dengan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, Indonesia dapat meningkatkan ketahanan energinya terhadap fluktuasi harga dan pasokan energi global. Yang pertama, diversifikasi sumber energi. Pengembangan energi terbarukan membantu diversifikasi sumber energi dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil sehingga meningkatkan ketahanan energi. Yang kedua, meningkatkan keamanan energi. Energi terbarukan umumnya lebih aman daripada energi fosil karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau limbah berbahaya. Ini meningkatkan keamanan energi dan mengurangi risiko bencana lingkungan. Yang ketiga, memperkuat kedaulatan energi. Pengembangan energi terbarukan membantu Indonesia memperkuat kedaulatan energinya yang memanfaatkan potensi domestik Indonesia dan tidak ketergantungan pada energi fosil. Peluang dan tantangan investasi. Yang pertama, peluang. Pertumbuhan pasar yang pesat, tantangannya memiliki keterbatasan dana, dan peluang dukungan kebijakan pemerintah, tantangannya risiko teknologi, dan peluang potensi ekonomi yang besar, tantangannya adalah perubahan iklim dan bencana alam. Mendorong adopsi energi terbarukan. Untuk mendorong adopsi energi terbarukan, beberapa strategi dapat diterapkan. Yang pertama, sosialisasi dan edukasi. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat energi terbarukan melalui kampanye edukasi dan sosialisasi. Intensif dan subsidi. Memberikan intensif dan subsidi kepada masyarakat yang menggunakan energi terbarukan untuk mendorong adopsi. Dan yang ketiga, kemitraan dan kolaborasi. Membangun kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mendorong pengembangan dan adopsi energi terbarukan. Kerjasama internasional. Membangun kerjasama internasional untuk mendapatkan akses teknologi dan keahlian dalam pembaruan energi terbarukan. Masa depan energi terbarukan. Masa depan energi terbarukan di Indonesia sangat menjanjikan. Dengan potensi sumber daya alam yang besar, dukungan kebijakan yang kuat, dan pertumbuhan investasi yang pesat, Indonesia dapat menjadi pemimpin dalam transisi energi global. Energi terbarukan akan menjadi kunci untuk membangun masa depan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan tangguh. Adapun kesimpulannya, pengembangan dan penyediaan infrastruktur energi baru dan terbarukan merupakan kunci keberhasilan transisi energi di Indonesia. Melalui perencanaan yang matang, regulasi yang mendukung, kolaborasi yang erat, dan investasi yang signifikan, Indonesia dapat memanfaatkan potensi energi terbarukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan ketahanan energi, dan membangun masa depan yang lebih cerah. PPT yang kedua berjudul Infrastruktur Sumber Air dalam konteks kewilayahan. Infrastruktur sumber air merupakan komponen vital dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air di suatu wilayah. Dalam konteks kewilayahan, infrastruktur ini mencakup berbagai sistem dan fasilitas yang dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan, distribusi, dan konservasi air. Pentingnya infrastruktur sumber air semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi, perubahan iklim, dan tuntutan pembangunan berkelanjutan.
Presentasi ini akan mengeksplorasi berbagai aspek infrastruktur sumber air dalam konteks kewilayahan, mulai dari jenis-jenis infrastruktur, perencanaan terpadu, hingga tantangan dan inovasi terkini dalam pengelolaannya. Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan para profesional, pembuat kebijakan, dan investor dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam pengembangan infrastruktur sumber air yang berkelanjutan dan efisien. Jenis-jenis infrastruktur sumber air. Yang pertama ada bendungan dan waduk. Struktur besar yang digunakan untuk mengendalikan aliran air, menyimpan air untuk irigasi, pembangkit listrik tenaga air, dan mengurangi risiko banjir. Bendungan dan waduk memainkan peran kunci dalam manajemen air skala besar. Yang kedua, saluran irigasi dan drainase. Jaringan saluran yang dirancang untuk mendistribusikan air ke lahan pertanian dan mengalirkan kelebihan air. Sistem ini sangat penting untuk produktivitas pertanian dan pengendalian banjir di daerah perkotaan dan pedesaan. Yang ketiga, instalasi pengolahan air. Fasilitas yang memproses air baku menjadi air bersih yang aman dan untuk dikonsumsi, termasuk di dalamnya adalah instalasi pengolahan air minum yang biasa disingkat IPAM dan instalasi pengolahan air limbah yang biasa disingkat IPAL. Yang keempat, sumber dan pompa air tanah. Infrastruktur yang digunakan untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya penting terutama di daerah yang memerlukan sumber air permukaan. Perencanaan terpadu infrastruktur sumber air. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Tahap awal melibatkan analisis mendalam terhadap kebutuhan air wilayah, termasuk proyeksi pertumbuhan penduduk, perkembangan industri, dan kebutuhan pertanian. Data historis dan prediksi perubahan iklim juga dipertimbangkan. Yang kedua, pemetaan sumber daya. Melakukan survei komprehensif terhadap sumber daya air yang tersedia, baik air permukaan maupun air tanah. Teknologi penginderaan jauh dan sistem informasi geografis yang biasa disingkat GIS digunakan untuk memetakan potensi dan distribusi sumber air. Yang ketiga, desain konseptual. Mengembangkan berbagai alternatif desain infrastruktur yang mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Simulasi komputer dan pemodelan hidrolik digunakan untuk mengevaluasi efektivitas setiap desain. Dan yang keempat, evaluasi dan pemilihan. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemilihan desain final. Analisis multi kriteria dan penilaian dampak untuk memastikan keberlanjutan proyek. Manajemen daerah aliran sungai yang biasa disingkat DAS. Konsep DAS terpadu. Manajemen DAS terpadu memandang sungai dan wilayah sekitarnya sebagai satu kesatuan ekosistem. Pendekatan ini mengintegrasikan pengelolaan sumber daya air, tanah, dan vegetasi untuk mencapai keseimbangan ekologis dan pemanfaat sosial dan ekonomi. Yang kedua, zonasi dan perlindungan. Pembagian DAS daerah aliran sungai menjadi zona-zona pengelolaan, seperti zona konservasi di hulu, zona pemanfaatan di tengah, dan zona pengendalian di hilir. Setiap zona memiliki strategi pengelolaan khusus untuk memastikan keberlanjutan sumber daya air. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan implementasi program DAS daerah aliran sungai, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan intensif ekonomi untuk praktik pengelolaan lahan yang ramah lingkungan. Teknologi Smart Water Management. Pertama, sensor IoT, jaringan sensor Internet of Things yang biasa disingkat IoT, yang dipasang di berbagai titik infrastruktur air untuk memantau kualitas, kuantitas, dan distribusi air secara real-time. Yang kedua, analisis Big Data. Penggunaan algoritma kecerdasan buatan untuk menganalisis data dari sensor IoT itu sendiri, yang dimana IoT itu adalah Internet of Things, memungkinkan prediksi akurat tentang kebutuhan air dan potensi masalah. Yang ketiga ada otomatisasi. Sistem kontrol otomatis untuk mengoptimalkan distribusi air, mengurangi kebocoran, dan meningkatkan efisiensi energi dalam operasi infrastruktur air. Yang keempat, dashboard terintegrasi. Dashboard terintegrasi yang menjadi platform visualisasi data yang memungkinkan pengelolaan untuk memantau dan mengendalikan seluruh sistem infrastruktur air dari satuan termuka terpusat. Pengelolaan air lintas batas. Yang pertama, identifikasi sumber daya bersama. Pemetaan sumber daya air yang melintasi batas administratif atau negara, termasuk sungai, danau, atau aquifer internasional. Dan yang kedua, negosiasi dan perjanjian. Proses diplomatik untuk mencapai kesepakatan tentang alokasi air,
standar kualitas, dan tanggung jawab pengelolaan bersama. Yang ketiga, pembentukan badan pengelolaan bersama, membentuk institusi lintas batas yang bertanggung jawab atas koordinasi, pemantauan, dan implementasi kebijakan pengelolaan air bersama. Yang keempat, implementasi dan evaluasi pelaksanaan program-program bersama dan evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan lintas batas daerah. Infrastruktur hijau untuk manajemen air perkotaan. Yang pertama, taman hujan. Area lanskap yang dirancang khusus untuk menampung dan menyerap air hujan, mengurangi limpasan permukaan dan meningkatkan kualitas air melalui filtrasi alami. Yang kedua, atap hijau. Sistem vegetasi yang ditanam di atas bangunan untuk menahan air hujan, mengurangi efek pulau panas perkotaan, dan meningkatkan efisiensi energi. Yang ketiga, pavement permeable. Pavement permeable, material penutup permukaan yang memungkinkan air meresap ke dalam tanah, mengurangi genangan, dan membantu mengisi ulang air tanah. Dan yang keempat, koridor hijau. Jaringan ruang terbuka hijau yang menghubungkan area perkotaan, berfungsi sebagai jalur drainase alami dan habitat bagi keanekaragaman hayati. Tantangan dalam pengembangan infrastruktur sumber air. Yang menjadi tantangannya adalah perubahan iklim. Dampak dari perubahan iklim, ketidakpastian dalam pola curah hujan dan ketersediaan air. Solusi potensial, infrastruktur adaptif, dan sistem peringatan dini. Tantangan dalam urbanisasi cepat, dampaknya meningkatkan permintaan air dan tekanan pada infrastruktur yang ada. Solusinya, perencanaan terpadu dan teknologi hemat air. Tantangan dalam degradasi lingkungan, dampaknya penurunan kualitas air dan kerusakan ekosistem air. Solusi potensialnya adalah restorasi ekologi dan pengelolaan das terpadu. Tantangan dari keterbatasan pendanaan, memiliki dampak kesulitan dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Solusi potensialnya kemitraan publik swasta, inovasi dalam infrastruktur sumber air. Yang pertama, teknologi membran maju. Sistem filtrasi canggih menggunakan membran nanofiltrasi dan reverse osmosis untuk menghasilkan air berkualitas tinggi dari berbagai sumber air laut dan air limbah. Yang kedua, pompa air cerdas tenaga surya. Sistem pompa air yang mengintegrasikan panel surya, kontrol otomatis, dan konektivitas IoT untuk meningkatkan akses air di daerah terpencil secara efisien dan berkelanjutan. Pulau apung buatan. Struktur mengapung yang ditanami vegetasi khusus untuk menyerap polutan dan meningkatkan kualitas air di danau perkotaan sekaligus menciptakan sumber air yang bersih. Masa depan infrastruktur sumber air. Yang pertama, integrasi total. Sistem infrastruktur air yang sepenuhnya terintegrasi menghubungkan semua aspek siklus air perkotaan dari sumber hingga penggunaan akhir dan daur ulang. Yang kedua, kecerdasan buatan. Penggunaan AI lanjutan untuk prediksi kebutuhan air, deteksi dini masalah, dan optimalisasi real-time seluruh jaringan infrastruktur air. Ketiga, circular water economy, pendekatan ekonomi sirkular dalam pengelolaan air dengan pemulihan energi dan nutrisi dari air limbah menjadi standar dalam desain infrastruktur. Dan yang keempat, infrastruktur adaptif, sistem yang dapat beradaptasi secara otomatis terhadap sistemnya dan sosial ekonomi termasuk fluktuasi iklim ekstrim. Ia berjudul pentingnya infrastruktur pendukung di kawasan maritim. Kawasan maritim merupakan aset strategis bagi Indonesia, menawarkan potensi besar di berbagai sektor, mulai dari perikanan dan kelautan hingga energi dan pariwisata. Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur pendukung yang terintegrasi menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi ini dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur pelabuhan. Yang pertama, peningkatan kapasitas. Meningkatkan kapasitas pelabuhan untuk menampung volume perdagangan yang meningkat, termasuk pembangun dermaga baru, fasilitas penyimpanan, dan sistem penanganan kargo yang efisien. Yang kedua, modernisasi teknologi. Menerapkan teknologi terkini seperti sistem informasi pelabuhan, peralatan otomasi, dan sistem keamanan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan operasional pelabuhan. Dan yang ketiga, konektivitas yang terintegrasi. Membangun koneksi yang kuat antara pelabuhan dengan jaringan transportasi darat dan udara, seperti jalan tol, kereta api, dan bandara untuk memperlancar arus logistik. Pembangunan jaringan telekomunikasi. Yang pertama, jaringan internet yang stabil.
memastikan konektivitas internet yang cepat dan andal di seluruh kawasan maritim untuk mendukung kegiatan bisnis, komunikasi, dan penelitian. Dan yang kedua, sistem komunikasi maritim. Membangun infrastruktur komunikasi maritim yang canggih seperti Very High Frequency yang biasa disingkat VHIV dan Automatic Identification System yang biasa disingkat AIS untuk meningkatkan keselamatan navigasi dan komunikasi antar kapal. Dan yang ketiga, infrastruktur data. Membangun pusat data yang terdistribusi di berbagai lokasi untuk mendukung pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data maritim secara real time. Dan yang keempat, peningkatan layanan. Memperluas jangkauan layanan telekomunikasi di daerah-daerah terpencil di kawasan maritim. Energi terbarukan. Yang pertama, energi surya. Memanfaatkan sinar matahari yang melimpah di wilayah maritim untuk menghasilkan energi listrik melalui panel surya. Dan yang kedua, energi angin. Memanfaatkan angin laut yang konsisten untuk menggerakkan turbin angin dan menghasilkan energi listrik. Dan yang ketiga, energi gelombang. Memanfaatkan energi kinetik dari gelombang laut untuk menghasilkan energi listrik melalui teknologi konversi energi gelombang. Dan yang keempat, energi arus laut. Memanfaatkan arus laut yang konsisten untuk menghasilkan energi listrik melalui turbin arus laut. Sistem navigasi dan keselamatan. Sistem navigasi. Peningkatan sistem navigasi berbasis GPS, AIS, dan radar untuk meningkatkan keakuratan navigasi dan menghindari tabrakan. Yang kedua, peralatan keselamatan. Penyediaan peralatan keselamatan yang lengkap di kapal seperti life raft dan life jacket dan radio komunikasi untuk meningkatkan keamanan dalam kondisi darurat. Dan yang ketiga, sistem pencarian dan penyelamatan. Peningkatan sistem pencarian dan penyelamatan modern koordinasi untuk merespon koordinasi perangkat di laut. Pengembangan infrastruktur pariwisata. Yang pertama, fasilitas wisata bahari. Pengembangan tempat wisata bahari seperti pantai, pulau, dan taman laut dengan fasilitas yang lengkap dan ramah lingkungan. Yang kedua, infrastruktur transportasi. Pembangunan infrastruktur transportasi yang nyaman dan mudah diakses seperti dermaga, kapal wisata, dan jalan menuju objek wisata. Yang ketiga, promosi dan pemasaran. Peningkatan promosi dan pemasaran destinasi wisata bahari untuk menarik lebih banyak wisatawan domestik dan mancanegara. Yang keempat, pengembangan destinasi. Pengembangan destinasi wisata yang unik dan berkelanjutan dengan fokus pada lingkungan yang di sekitarnya. Pengembangan industri perikanan dan kelautan. Yang pertama, teknologi perikanan. Penerapan teknologi perikanan yang ramah lingkungan seperti sistem budidaya ikan, alat tangkap selektif, dan pengolahan hasil laut yang modern. Yang kedua, infrastruktur pasca panen. Pengembangan infrastruktur pasca panen yang memadai seperti cold storage, pabrik pengolahan, dan pasar ikan untuk menjaga kualitas hasil laut. Dan yang ketiga, pemberdayaan nelayan. Peningkatan kapasitas dan pengetahuan nelayan terhadap teknologi dan bantuan modal untuk meningkatkan ekonomi para nelayan. Pengembangan penelitian dan pengembangan lead bank. Yang pertama, penelitian kelautan. Mendorong penelitian kelautan yang komprehensif untuk memahami ekosistem laut, mengelola sumber daya alam, dan mengembangkan teknologi kelautan. Yang kedua, pengumpulan data. Pengembangan sistem pengumpulan data maritim yang terintegrasi untuk memantau kondisi laut, mengelola sumber daya, dan mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, inovasi teknologi. Mendorong inovasi teknologi kelautan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan kegiatan di kawasan maritim. Dan yang keempat, pendidikan dan pelatihan. Peningkatan pendidikan sumber daya manusia bidang kelautan untuk pengembangan sektor pendidikan. Peningkatan tata kelola maritim. Zona maritim. Penataan zona maritim yang jelas dan terdefinisi untuk mengatur kegiatan di kawasan maritim dan meminimalkan konflik antar pengguna. Yang kedua, koordinasi antar instansi. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar instansi pemerintah terkait untuk meningkatkan efisiensi, pengelolaan, dan pemanfaatan kawasan maritim. Dan yang ketiga, partisipasi masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan maritim melalui forum diskusi, edukasi, dan mekanisme pembelajaran. Berlanjutan dan konservasi. Pengembangan infrastruktur maritim harus selaras dengan prinsip keberlanjutan dan konservasi. Ini meliputi penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan upaya pelestarian ekosistem laut. PPT yang keempat berjudul Pengelolaan dan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Terestrial Area. Pengelolaan dan penyediaan infrastruktur pendukung terestrial area merupakan aspek krusial dalam pengembangan wilayah daratan.
Infrastruktur ini mencangkup berbagai elemen penting seperti jaringan transportasi, sistem energi, komunikasi, dan fasilitas pendukung lainnya yang memungkinkan aktivitas manusia dan ekonomi dapat berjalan dengan lancar di wilayah daratan. Presentasi ini akan membahas secara mendalam berbagai aspek kepentingan infrastruktur terestrial, mulai dari perencanaan hingga implementasi, akan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi, inovasi terkini, untuk memastikan infrastruktur yang efisien dan tangguh di masa depan. Perencanaan infrastruktur terestrial. Yang pertama, analisis kebutuhan. Tahap awal melibatkan studi komprehensif untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur spesifik suatu wilayah, mempertimbangkan faktor geografis, demografis, dan ekonomi. Yang kedua, desain konseptual. Berdasarkan analisis, tim perencana mengembangkan desain konseptual yang mengintegrasikan berbagai jenis infrastruktur untuk menciptakan sistem yang kohesif dan efisien. Yang ketiga, studi kelayakan. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis, ekonomi, lingkungan, dan sosial untuk memastikan keberlanjutan dan keberlangsungan proyek jangka panjang. Dan yang keempat, finalisasi rencana. Menyempurnakan rencana berdasarkan hasil studi kelayakan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Jaringan transportasi darat. Jalan raya. Pengembangan jaringan jalan raya yang terintegrasi mencangkup jalan tol, jalan arteri, dan jalan kolektor, implementasi teknologi smart road, dan meningkatkan keselamatan dan efisiensi lalu lintas. Yang kedua, rel kereta api. Modernisasi dan perluasan jaringan rel kereta api termasuk kereta cepat antar kota dan sistem light rail di perkotaan, fokus pada elektrifikasi untuk mengurangi emisi karbon. Dan yang ketiga, terminal dan stasiun. Pembangunan terminal bus dan stasiun kereta yang terintegrasi dilengkapi dengan fasilitas park and ride serta konektivitas dengan mode transportasi lainnya untuk mendorong penggunaan transportasi umum. Sistem energi terestrial. Yang pertama, pembangkit listrik. Diversifikasi sumber energi dengan fokus pada energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan biomasa. Modernisasi pembangkit konvensional untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan. Yang kedua, jaringan transmisi. Pengembangan jaringan transmisi listrik yang tangguh dan efisien, termasuk implementasi teknologi smart grid untuk optimalisasi distribusi energi dan integrasi sumber energi terbarukan. Yang ketiga, stasiun pengisian kendaraan listrik. Pembangunan infrastruktur pengisian kendaraan listrik yang tersebar luas untuk mendukung transisi menuju transportasi ramah lingkungan. Dan yang keempat, penyimpanan energi. Investasi dalam teknologi penyimpanan energi seperti baterai, grid scale, dan sistem pompa hidrolik untuk mengatasi intermitensi energi terbarukan dan meningkatkan stabilitas jaringan. Infrastruktur telekomunikasi. Yang pertama, jaringan seluler. Implementasi jaringan 5G dan persiapan untuk teknologi 6G memperluas cakupan hingga ke daerah terpencil untuk menjembatani kesenjangan digital. Yang kedua, jaringan fiber optik. Perluasan jaringan fiber optik nasional untuk meningkatkan kecepatan dan reliabilitas koneksi internet, mendukung perkembangan ekonomi digital. Yang ketiga, komunikasi satelit. Komunikasi satelit, pengembangan sistem komunikasi satelit untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur terestrial konvensional. Dan yang keempat, pusat data. Pembangunan pusat data dan aman untuk pertumbuhan layanan data dengan memfokuskan yang ramah lingkungan. Manajemen sumber daya air. Yang pertama, bendungan dan waduk. Pembangunan dan pemeliharaan bendungan multifungsi untuk pengendalian banjir, irigasi, dan pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, sistem distribusi air. Modernisasi jaringan distribusi air dengan teknologi smart water management untuk mengurangi kebocoran dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, pengolahan air. Peningkatan kapasitas dan teknologi pengolahan air bersih dan air limbah, termasuk implementasi sistem daur ulang air. Dan yang keempat, irigasi cerdas. Penerapan sistem irigasi presisi berbasis IoT untuk air di sektor pertanian. Infrastruktur pengelolaan limbah. Jenis infrastruktur, pusat daur ulang. Fungsi utamanya pemilahan dan pengelolaan limbah daur ulang. Inovasi terkininya sistem pemilihan otomatis berbasis AI
Jenis infrastruktur pembangkit listrik sampah. Fungsi utamanya konversi limbah menjadi energi dan inovasi terkininya teknologi gasifikasi plasma. Jenis infrastruktur tempat pembuangan akhir. Fungsi utamanya untuk penampungan limbah tidak terpakai, inovasi terkininya sistem penangkapan gas metana. Dan jenis infrastruktur pengelolaan limbah B3, fungsi utamanya yakni penanganan limbah berbahaya dan beracun. Inovasi terkininya yakni proses netralisasi nanoteknologi. Infrastruktur pendukung perkotaan. 1. Ruang publik multifungsi. Pengembangan taman kota, plaza, dan area rekreasi yang terintegrasi dengan infrastruktur hijau untuk meningkatkan kualitas hidup perkotaan dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Yang kedua, sistem penerangan cerdas. Implementasi sistem penerangan jalan umum berbasis LED dengan sensor dan kontrol otomatis untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan meningkatkan keamanan. Yang ketiga, infrastruktur pejalan kaki dan pesepeda. Perluasan jaringan trotoar dan jalur sepeda yang aman dan nyaman dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti tempat parkir, sepeda, dan zona penyeberangan yang aman. Dan yang keempat, sistem drainase berkelanjutan. Pengembangan sistem drainase perkotaan yang berkelanjutan dan mencakup infrastruktur hijau seperti bioswales dan rating mengurangi risiko banjir dan meningkatkan sumber daya. Infrastruktur ketahanan bencana. Bangunan tahan gempa. Implementasi teknologi konstruksi tahan gempa pada infrastruktur kritis seperti rumah sakit, sekolah, dan pusat pemerintah untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana seismik. Sistem pengendalian banjir. Pembangunan tanggul laut, sistem pompa, dan kanal banjir yang terintegrasi untuk melindungi wilayah pesisir dan dataran rendah dari risiko banjir dan kenaikan permukaan air laut. Sistem peringatan dini. Pengembangan jaringan sensor dan sistem komunikasi darurat untuk memberikan peringatan dini berbagai bencana tsunami, longsor, dan banjir. Inovasi dan keberlanjutan dalam infrastruktur terestrial. Yang pertama, integrasi AI dan IoT. Pemanfaatan kecerdasan buatan dan Internet of Things untuk optimalisasi operasional dan pemeliharaan infrastruktur, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya jangka panjang. Dan yang kedua, material berkelanjutan. Penggunaan material ramah lingkungan dan daur ulang dalam konstruksi infrastruktur seperti beton karbon negatif dan aspal daur ulang untuk mengurangi jejak karbon. Dan yang ketiga, infrastruktur hijau. Integrasi solusi berbasis alam seperti atap hijau, dinding vertikal, dan koridor ekologi untuk meningkatkan biodiversitas dan ketahanan perkotaan. Dan yang keempat, energi terbarukan. Pengembangan infrastruktur yang menjadi seperti jalan raya, solar, dan jembatan jaringan energi terbarukan yang terintegrasi di jaringan sekitar. PPT yang kelima yang berjudul pentingnya infrastruktur mitigasi bencana. Mitigasi bencana merupakan upaya strategis dalam mengurangi risiko bencana dan dampaknya terhadap masyarakat, infrastruktur, dan ekonomi. Infrastruktur berperan penting dalam upaya mitigasi bencana, membantu dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan tanggap bencana. Membangun infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan bencana alam yang semakin meningkat. Sistem peringatan dini. Sistem peringatan dini merupakan salah satu elemen penting dalam mitigasi bencana. Sistem ini berfungsi untuk memberikan informasi cepat dan akurat tentang ancaman bencana kepada masyarakat. Peringatan dini dapat berupa informasi cuaca, gempa bumi, atau tsunami. Sistem ini membantu masyarakat untuk melakukan evakuasi dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat sebelum bencana terjadi. Yang pertama, deteksi. Sensor dan sistem monitoring mendeteksi tanda-tanda bencana seperti perubahan cuaca atau aktivitas seismik. Dan yang kedua, analisis. Data yang terkumpul dianalisis untuk memprediksi memungkinkan terjadinya bencana dan potensi dampaknya. Infrastruktur penanganan bencana. Infrastruktur penanganan bencana sangat penting untuk membantu masyarakat dalam menghadapi bencana. Pusat evakuasi, rumah sakit, dan posko bantuan merupakan contoh infrastruktur yang dibutuhkan selama masa tanggap bencana. Infrastruktur ini harus terintegrasi dengan baik dan mudah diakses untuk mempercepat proses evakuasi, pertolongan medis, dan pemulihan pasca bencana. Pusat evakuasi, ruang aman dan terlindungi yang dapat menampung masyarakat selama bencana. Dan yang kedua, rumah sakit, fasilitas medis yang siap memberikan pertolongan pertama dan perawatan medis kepada korban bencana.
Dan yang ketiga, posko bantuan, lokasi pusat pengumpulan bantuan dan koordinasi pendistribusian kepada masyarakat yang terkena dampak bencana. Sistem drainase dan pengendalian banjir. Sistem drainase yang terintegrasi sangat penting dalam mitigasi bencana banjir. Sistem ini dirancang untuk menampung dan mengalirkan air hujan secara optimal, mencegah genangan air yang berpotensi menimbulkan banjir. Sistem ini dapat berupa saluran air terbuka, gorong-gorong, dan pompa air yang memadai. Pembangunan dan perawatan sistem drainase secara berkala menjadi penting untuk menjaga fungsinya. Yang pertama, pencegahan, menampung dan mengalirkan air hujan dengan efisien. Dan yang kedua, pengendalian, meminimalkan potensi banjir dari genangan air. Dan yang ketiga, pemulihan, membantu membersihkan dan memperbaiki kerusakan akibat banjir. Infrastruktur untuk penanganan gempa bumi. Gempa bumi merupakan bencana alam yang dapat menimbulkan kerusakan infrastruktur yang signifikan. Infrastruktur yang dirancang tahan gempa menjadi penting dalam mitigasi bencana gempa bumi. Bangunan tahan gempa, sistem peringatan dini gempa, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang aman menjadi kunci dalam mengurangi dampak gempa bumi. Yang pertama, bangunan tahan gempa. Desain bangunan yang mempertimbangkan faktor-faktor ketahanan gempa, seperti penggunaan bahan yang kuat dan teknik konstruksi yang tepat. Dan kedua, sistem peringatan dini gempa. Sistem yang memberikan peringatan dini kepada masyarakat sebelum gempa bumi terjadi, memungkinkan waktu untuk melakukan evakuasi. Dan yang ketiga, infrastruktur jalan dan jembatan. Jaringan jalan dan jembatan yang kuat dan aman memastikan aksesibilitas untuk bantuan bencana. Infrastruktur untuk penanganan tsunami. Tsunami merupakan gelombang laut yang sangat besar dan berbahaya yang dapat melanda wilayah pesisir. Infrastruktur untuk mitigasi tsunami berfokus pada sistem peringatan dini dan jalur evakuasi. Sistem peringatan dini tsunami yang efektif dan jalur evakuasi yang jelas menjadi kunci dalam menyelamatkan nyawa. Yang pertama, sistem peringatan dini mendeteksi aktivitas gempa bumi di laut yang berpotensi memicu tsunami dan mengirimkan peringatan dini kepada masyarakat. Dan yang kedua, jalur evakuasi. Rute yang aman dan mudah diakses yang memungkinkan masyarakat untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan aman dari bahaya tsunami. Dan yang ketiga, struktur perlindungan. Bangunan atau tembok penahan gelombang yang dirancang untuk menahan dampak tsunami dan mengurangi kerusakan pada infrastruktur. Pengembangan infrastruktur berkelanjutan. Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan menjadi kunci dalam meningkatkan ketahanan terhadap bencana. Infrastruktur yang ramah lingkungan, hemat energi, dan tahan lama akan membantu dalam meminimalisasi dampak bencana dan mendukung proses pemulihan pasca bencana. Yang pertama, pembangunan ramah lingkungan. Meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan seperti deforestasi dan pencemaran. Yang kedua, sumber energi terbarukan, menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Dan yang ketiga, pengelolaan sampah. Sistem pengelolaan sampah yang terstruktur untuk meminimalisasi dampak sampah terhadap lingkungan. Pentingnya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting dalam upaya mitigasi bencana. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan infrastruktur. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana juga penting. Peningkatan kesadaran melalui program edukasi dan sosialisasi meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang mitigasi bencana. Dan yang kedua, pelatihan dan simulasi, memberikan pelatihan dan simulasi kepada masyarakat untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana. Pengembangan teknologi mitigasi bencana. Teknologi memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas mitigasi bencana. Pengembangan sistem peringatan dini yang canggih, sensor dan monitoring yang lebih akurat, dan teknologi penanganan bencana yang inovatif sangat penting untuk mengurangi risiko bencana. Yang pertama, drone monitoring. Drone dapat digunakan untuk memantau wilayah bencana dan mengumpulkan data secara tepat dan efisien. Dan yang kedua, simulasi VR. VR dapat digunakan untuk melatih masyarakat dalam bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Kerjasama dan koordinasi. Kerjasama dan koordinasi antar lembaga dan stakeholders sangat penting dalam mitigasi bencana.
lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam membangun dan mengelola infrastruktur, serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemulihan pasca bencana. Yang pertama, perencanaan. Membangun rencana bersama untuk mitigasi bencana, melibatkan berbagai stakeholders. Dan yang kedua, implementasi. Melaksanakan rencana mitigasi bencana secara terkoordinasi dan efektif. Yang ketiga, pemulihan. Bekerjasama dalam upaya pemulihan pasca bencana dan pemulihan yang cepat dan berkelanjutan. PPT yang keenam berjudul Memahami Wilayah Agropolitan dan Pengembangan Jaringan Irigasi. Wilayah agropolitan adalah konsep pengembangan wilayah yang mengintegrasikan sektor pertanian dengan sektor non-pertanian. Dalam konsep ini, pengembangan infrastruktur seperti jaringan irigasi menjadi faktor kunci untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing pertanian. Pengembangan jaringan irigasi yang terencana dan berkelanjutan dapat meningkatkan akses air bagi lahan pertanian, meningkatkan efisiensi penggunaan air, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah agropolitan. Konsep wilayah agropolitan. Yang pertama, integrasi sektor. Wilayah agropolitan menekankan pada integrasi sektor pertanian dengan sektor non-pertanian seperti industri pengolahan, jasa, dan pariwisata. Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi hasil pertanian dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Dan yang kedua, pengembangan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur termasuk jaringan irigasi, jalan, dan fasilitas penyimpanan merupakan faktor penting dalam mendukung aktivitas pertanian dan ekonomi di wilayah agropolitan. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan akses pasar, efisiensi produksi, dan daya saing produk. Dan yang ketiga, peningkatan kesejahteraan. Wilayah agropolitan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Dengan membangun sektor pertanian yang kuat, wilayah agropolitan dapat menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Pengembangan jaringan irigasi. Yang pertama, perencanaan. Tahap perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan air, analisis sumber air, dan perancangan sistem irigasi yang optimal. Perencanaan yang matang dapat terintegrasi dengan kondisi wilayah sangat penting untuk keberhasilan pengembangan jaringan irigasi. Yang kedua, konstruksi. Tahap konstruksi meliputi pembangunan infrastruktur irigasi seperti saluran, pompa, dan reservoir. Tahap ini memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak seperti kontraktor, penyedia material, dan tenaga kerja. Manfaat pengembangan jaringan irigasi. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Akses air yang terjamin melalui jaringan irigasi yang dapat memadai meningkatkan produktivitas pertanian. Petani dapat menanam berbagai jenis tanaman yang membutuhkan banyak air, meningkatkan hasil panen, dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan yang kedua, peningkatan efisiensi penggunaan air. Jaringan irigasi modern dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dengan menerapkan teknologi seperti sistem irigasi tetes dan pengelolaan air yang terintegrasi. Efisiensi penggunaan air dapat mengurangi pemborosan air, menghemat biaya operasional, dan menjaga kelestarian sumber daya air. Dan yang ketiga, peningkatan ketahanan pangan. Pengembangan jaringan irigasi dapat meningkatkan ketahanan pangan di wilayah agropolitan dengan memastikan pasokan pangan yang stabil dan tercukupi. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Tantangan pengembangan jaringan irigasi. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Pengembangan jaringan irigasi membutuhkan investasi yang besar, baik untuk infrastruktur, teknologi, maupun pengelolaan. Keterbatasan sumber daya seperti dana, tenaga ahli, dan material dapat menjadi kendala dalam pengembangan jaringan irigasi. Yang kedua, konflik penggunaan air. Konflik penggunaan air antara sektor pertanian, industri, dan domestik dapat muncul. Hal ini dapat menyebabkan persaingan dalam akses air dan menghambat pengembangan jaringan irigasi yang adil dan berkelanjutan. Dan yang ketiga, perubahan iklim. Perubahan iklim seperti peningkatan suhu dan perubahan pola curah hujan dapat mempengaruhi ketersediaan air dan memicu kekeringan atau banjir. Hal ini dapat mengganggu keberlanjutan dan efektivitas jaringan irigasi. Solusi dan strategi, tantangannya, keterbatasan sumber daya. Solusinya mencari sumber pendanaan alternatif seperti investasi swasta, dana desa, dan bantuan internasional, memanfaatkan teknologi yang hemat biaya dan efisien.
Tantangannya konflik penggunaan air, memberikan solusi membangun dialog dan kolaborasi antara pengguna air untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan, menerapkan sistem alokasi air yang transparan dan akuntabel. Tantangan perubahan iklim, memberikan solusi menerapkan teknologi irigasi yang adaptif terhadap perubahan iklim seperti sistem irigasi tetes, pengelolaan air hujan, dan konservasi air, membangun infrastruktur irigasi yang tahan terhadap perubahan iklim. Teknologi irigasi modern, sensor. Sensor canggih dapat memantau kondisi tanah, kelembapan, dan kebutuhan air tanaman secara real time. Data ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan jadwal penyiraman dan minimalkan pemborosan air. Yang kedua, analisis data. Sistem irigasi modern dapat mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber seperti sensor dan data cuaca. Analisis data membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat tentang pengelolaan air. Dan yang ketiga, otomasi. Sistem irigasi dapat otomatisasi dengan menggunakan perangkat lunak dan kontrol jarak jauh. Otomasi meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan manusia, dan meminimalkan biaya. Pentingnya keterlibatan masyarakat. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Pengembangan jaringan irigasi yang berkelanjutan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, edukasi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas sistem irigasi. Dan yang kedua, pengelolaan bersama. Sistem pengelolaan irigasi yang melibatkan masyarakat secara aktif dapat mendorong efisiensi, keberlanjutan, dan keadilan dalam akses air. Pengelolaan bersama dapat melibatkan peran serta kelompok tani, lembaga masyarakat, dan pemerintah setempat. Dan yang ketiga, peningkatan kapasitas. Masyarakat perlu diberikan pelatihan dan edukasi tentang teknologi irigasi, pengelolaan air, dan teknik budidaya tanaman. Peningkatan kapasitas masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka dalam mengelola jaringan irigasi secara efektif. Investasi dan keuntungan. Investasi dalam pengembangan jaringan irigasi merupakan investasi yang strategis dan menguntungkan. Dengan meningkatkan produktivitas pertanian, efisiensi penggunaan air, dan akses pasar, investasi ini dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi investor dan masyarakat. Keuntungan dapat berupa peningkatan pendapatan petani, pengurangan biaya produksi, peningkatan ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi di wilayah agropolitan. Kesimpulannya, pengembangan jaringan irigasi merupakan langkah penting dalam mewujudkan wilayah agropolitan yang produktif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang, penggunaan teknologi modern, dan keterlibatan aktif masyarakat, investasi dalam jaringan irigasi dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi investor, masyarakat, dan negara. PPT yang ketujuh berjudul Memahami KPI dan KI dalam Industri Energi. Key Performance Indicator yang biasa disingkat KPI dan Key Indikator yang biasa disingkat KI merupakan alat ukur yang penting dalam dunia bisnis, termasuk industri energi. KPI dan KI membantu dalam mengukur performa dan kemajuan suatu perusahaan, proyek, atau strategi. Dengan memahami konsep dasar KPI dan KI, para profesional di bidang energi pembuatan, investor dapat mengoptimalkan strategi mereka. Pengertian KPI. KPI atau Key Performance Indicator adalah metrik yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu strategi atau tujuan bisnis. Dalam konteks industri energi, KPI dapat meliputi efisiensi energi, tingkat emisi, profitabilitas proyek energi terbarukan, dan tingkat penetrasi pasar untuk teknologi energi baru. Yang pertama, efisiensi energi. Efisiensi energi mengukur seberapa efektif suatu perusahaan atau proyek menggunakan energi. Dan yang kedua, tingkat emisi. Tingkat emisi mengukur jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau proyek. Dan yang ketiga, profitabilitas proyek. Profitabilitas proyek energi terbarukan mengukur kemampuan proyek tersebut untuk menghasilkan keuntungan. Dan yang keempat, tingkat penetrasi pasar. Tingkat penetrasi pasar untuk mengukur seberapa jauh teknologi energi baru di pasar. Pengertian KI.
KI atau Key Indicator adalah metrik yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek penting dalam suatu perusahaan atau proyek. KI lebih fokus pada aspek operasional dan internal, sedangkan KPI lebih fokus pada tujuan bisnis dan hasil akhir. Contoh KI. Beberapa contoh KI dalam industri energi meliputi tingkat utilisasi aset, waktu henti operasi, tingkat keberhasilan pemeliharaan, dan kualitas bahan bakar. Perbedaan KI dan KPI. Perbedaan utamanya yakni antara KI dan KPI adalah KI lebih fokus pada aspek operasional dan internal, sedangkan KPI lebih fokus pada tujuan bisnis dan hasil akhir. Pentingnya KI. KI sangat penting untuk memahami kinerja internal perusahaan, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Manfaat KPI dan KI. KPI dan KI memiliki peran penting dalam membantu perusahaan energi mencapai tujuan mereka. Berikut beberapa manfaatnya. Yang pertama, pengukuran performa. KPI dan KI memungkinkan perusahaan untuk secara objektif mengukur performa mereka. Dan yang kedua, peningkatan efisiensi. Dengan melacak KPI dan KI, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengoptimalkan efisiensi operasional. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan. Data KPI dan KI membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang tepat berdasarkan data dan analisis objektif. Penerapan KPI dan KI dalam industri energi. Penerapan KPI dan KI dalam industri energi sangat penting untuk mencapai target keberlanjutan dan efisiensi. Berikut beberapa contoh penerapan KPI dan KI. KPI, peningkatan penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi gas rumah kaca, peningkatan profitabilitas proyek, dan peningkatan efisiensi operasional. Dan KI, tingkat pemanfaatan panel surya. Yang kedua, tingkat emisi CO2 per unit energi. Ketiga, tingkat pengembalian investasi. Dan yang keempat, waktu henti operasi. Tantangan dalam penerapan KPI dan KI. Meskipun bermanfaat, penerapan KPI dan KI di industri energi juga memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, pemilihan KPI dan KI yang tepat. Memilih KPI dan KI yang relevan dan dapat diukur merupakan tantangan utama. Dan yang kedua, ketersediaan data. Ketersediaan data yang akurat dan lengkap sangat penting untuk menghitung KPI dan KI. Yang ketiga, sistem monitoring dan evaluasi. Membangun sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk melacak KPI dan KI membutuhkan sumber daya dan keahlian khusus. Tips memilih KPI dan KI yang tepat. Memilih KPI dan KI yang tepat merupakan langkah awal yang penting dalam membangun sistem pengukuran yang efektif. Berikut beberapa tips untuk memilih KPI dan KI yang tepat. Yang pertama, sesuai dengan tujuan bisnis. KPI dan KI harus selaras dengan tujuan bisnis dan strategi perusahaan. Dan yang kedua, terukur dan dapat diukur. KPI dan KI harus dapat diukur dan memberikan data yang valid. Dan yang ketiga, relevan dan bermakna. KPI dan KI harus relevan dan dengan aktivitas perusahaan dan memiliki makna yang jelas. Dan yang keempat, mudah dipahami dan dikomunikasikan. KPI dan KI harus mudah dipahami dan dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan. Pentingnya monitoring dan evaluasi. Setelah menetapkan KPI dan KI, penting untuk memonitor dan mengevaluasi performanya secara berkala. Monitoring dan evaluasi membantu perusahaan untuk mengenali deteksi dini deviasi dari target yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, menentukan arah, membuat penyesuaian strategi dan tindakan untuk mencapai tujuan. Ketiga, meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan proses dan meminimalkan pemborosan. Dan yang keempat, meningkatkan kinerja, mencapai hasil yang lebih baik dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Kesimpulan, KPI dan KI adalah alat ukur yang penting dalam industri energi. Dengan menerapkan KPI dan KI yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, pengoptimalan sumber daya, dan mencapai tujuan keberlanjutan. Penting untuk memilih KPI dan KI yang relevan dan dapat diukur serta membangun sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Dengan demikian, KPI dan KI dapat menjadi alat yang ampuh untuk mendorong kemajuan dan keberhasilan di industri energi. Rekomendasi. Untuk meningkatkan penerapan KPI dan KI di industri energi, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya KPI dan KI. Dan yang kedua, membangun kemitraan dan kolaborasi untuk berbagi best practice.
Dan yang ketiga, mengembangkan standar dan metodologi yang seragam untuk pengukuran KPI dan KI. Yang keempat, meningkatkan investasi dalam teknologi dan infrastruktur untuk mendukung monitoring dan evaluasi KPI dan KI. Dan yang kelima, mendorong pengembangan kapasitas dan keahlian dalam bidang pengukuran dan analisis KPI dan KI. PPT yang ke-8 berjudul 9 Industri Strategis menurut RIPIN. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional yang biasa disingkat RIPIN merupakan dokumen strategis yang memandu pengembangan industri di Indonesia. Dalam RIPIN diidentifikasi 9 industri strategis yang memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian nasional. Industri-industri ini dipilih berdasarkan potensi besarnya, kontribusinya terhadap perekonomian, dan dampak positifnya terhadap berbagai sektor lainnya. Industri hulu minyak dan gas bumi. Industri hulu minyak dan gas bumi memegang peran vital dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan investasi besar. Namun industri ini memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Yang pertama, peningkatan cadangan. Meningkatkan cadangan minyak dan gas bumi melalui eksplorasi dan pengembangan lapangan baru. Yang kedua, pengembangan teknologi. Menerapkan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi produksi dan meminimalkan dampak lingkungan. Yang ketiga, sumber daya manusia. Memperkuat sumber daya manusia di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Yang keempat, investasi. Mendorong investasi asing dan domestik untuk mengembangkan infrastruktur dan teknologi di industri hulu minyak dan gas bumi. Industri pertambangan. Indonesia memiliki kekayaan mineral yang melimpah, menjadikan industri pertambangan sebagai sektor penting dalam perekonomian. Industri ini berperan dalam penyediaan bahan baku untuk berbagai industri manufaktur, serta memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. Yang pertama, pengembangan. Mengembangkan pertambangan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Yang kedua, pemanfaatan. Meningkatkan nilai tambah hasil tambang melalui pengolahan dan pemrosesan, serta mendorong pengembangan industri hilir. Dan yang ketiga, regulasi. Menerapkan regulasi yang transparan dan adil untuk menjamin keberlanjutan industri pertambangan. Industri petrokimia. Industri petrokimia merupakan sektor vital yang menghasilkan bahan baku untuk berbagai industri, mulai dari plastik, pupuk, hingga produk-produk konsumen. Industri ini juga memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tantangannya ketergantungan pada impor bahan baku, yang menjadi solusinya meningkatkan produksi domestik bahan baku petrokimia. Tantangan yang keduanya persaingan global yang ketat. Solusinya meningkatkan efisiensi dan daya saing melalui inovasi dan teknologi. Dan tantangan yang ketiganya adalah dampak lingkungan. Solusinya menerapkan teknologi ramah lingkungan dan memprioritaskan keberlanjutan. Industri pembangkitan listrik. Industri pembangkitan listrik merupakan sektor penting dalam mendukung kebutuhan energi nasional. Peningkatan permintaan listrik seiring dengan pertumbuhan ekonomi menuntut pengembangan infrastruktur pembangkitan listrik yang handal dan efisien. Yang pertama, diversifikasi. Meningkatkan diversifikasi sumber energi dengan mengembangkan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan geotermal. Dan yang kedua, efisiensi. Meningkatkan efisiensi pembangkitan listrik melalui teknologi yang lebih canggih dan ramah lingkungan. Yang ketiga, kestabilan. Meningkatkan keandalan dan stabilitas sistem kelistrikan nasional. Dan yang keempat, akses. Meningkatkan akses terhadap listrik di seluruh wilayah Indonesia. Industri farmasi. Industri farmasi memegang peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Industri ini mengembangkan, memproduksi dan mendistribusikan obat-obatan serta produk kesehatan lainnya. Peningkatan akses terhadap obat-obatan berkualitas merupakan prioritas utama dalam sektor ini. Yang pertama, penelitian dan pengembangan. Memperkuat penelitian dan pengembangan untuk menciptakan obat-obatan baru dan inovatif yang dapat mengatasi penyakit yang belum teratasi. Dan yang kedua, peningkatan produksi. Meningkatkan kapasitas produksi obat-obatan dan produk kesehatan dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Dan yang ketiga, akses dan distribusi.
meningkatkan akses dan distribusi obat-obatan yang terjangkau dan berkualitas ke seluruh wilayah Indonesia. Industri elektronika dan telekomunikasi. Industri elektronika dan telekomunikasi merupakan sektor yang berkembang pesat dan mendorong kemajuan teknologi di Indonesia. Industri ini berperan dalam pengembangan perangkat elektronik, infrastruktur telekomunikasi, dan layanan digital. Yang pertama, pengembangan teknologi. Mendorong pengembangan teknologi terkini di bidang elektronika dan telekomunikasi, seperti Internet of Things yang biasa disingkat IoT, dan Artificial Intelligence yang biasa disingkat AI, dan 5G. Yang kedua, infrastruktur. Meningkatkan infrastruktur telekomunikasi untuk memperluas akses internet dan layanan digital di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, sumber daya Indonesia. Memperkuat sumber daya Indonesia di bidang elektronika dan telekomunikasi melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan lainnya. Industri peralatan dan mesin. Industri peralatan dan mesin merupakan sektor penting dalam mendukung operasional berbagai industri lainnya. Industri ini berperan dalam menyediakan mesin, alat berat, dan peralatan industri lainnya. Yang pertama, pengembangan teknologi. Mengembangkan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan daya saing produk peralatan dan mesin. Dan yang kedua, lokalitas. Meningkatkan produksi peralatan dan mesin dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Dan yang ketiga, pengembangan industri hilir. Mendukung pengembangan industri hilir yang memanfaatkan produk peralatan dan mesin. Industri pariwisata. Industri pariwisata merupakan sektor penting dalam mendorong perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Indonesia memiliki potensi wisata yang sangat besar, mulai dari pantai, gunung, budaya, hingga sejarah. Meningkatkan infrastruktur pariwisata seperti jalan, bandara, dan akomodasi untuk menunjang kenyamanan wisatawan. Yang kedua, pengembangan produk pariwisata. Mengembangkan produk pariwisata yang unik, wisata budaya, wisata alam, dan wisata sejarah lainnya. Industri pangan. Industri pangan merupakan sektor yang sangat vital dalam menjamin ketahanan pangan nasional. Industri ini berperan dalam memproduksi, mengolah, dan mendistribusikan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang pertama, peningkatan produksi. Meningkatkan produksi pangan melalui pengembangan teknologi pertanian yang inovatif dan efisien. Dan yang kedua, peningkatan kualitas. Meningkatkan kualitas dan keamanan pangan melalui penerapan standar mutu yang ketat. Dan yang ketiga, akses dan distribusi. Meningkatkan akses dan distribusi pangan yang terjangkau dan berkualitas ke seluruh wilayah di Indonesia. PPT yang ke-9 berjudul Perhitungan Kebutuhan Infrastruktur berdasarkan Kemenperin. Perhitungan kebutuhan infrastruktur merupakan aspek penting dalam perencanaan dan pembangunan sektor energi. Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan yang biasa disingkat Kepmen telah menetapkan pedoman dan kerangka kerja yang komprehensif untuk menentukan kebutuhan infrastruktur energi yang efektif dan efisien. Analisis kebutuhan energi. Langkah pertama dalam perhitungan kebutuhan infrastruktur adalah analisis kebutuhan energi. Hal ini mencakup pemahaman tentang pola konsumsi energi, proyeksi pertumbuhan ekonomi, dan target energi terbarukan. Data historis, model prediksi, dan skenario pembangunan ekonomi digunakan untuk menentukan kebutuhan energi di masa depan. Yang pertama, proyeksi permintaan energi. Analisis data historis konsumsi energi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk memprediksi kebutuhan energi di masa depan. Dan yang kedua, evaluasi sumber energi. Penilaian potensi sumber energi yang tersedia, termasuk energi fosil, energi terbarukan, dan nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi yang diproyeksikan. Dan yang ketiga, perhitungan kebutuhan infrastruktur. Berdasarkan proyeksi kebutuhan energi dan evaluasi sumber energi, menghitung kebutuhan infrastruktur energi seperti pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan distribusi. Evaluasi infrastruktur existing. Setelah memahami kebutuhan energi, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi infrastruktur energi yang sudah ada. Ini termasuk mengidentifikasi kapasitas pembangkit listrik, kondisi jaringan transmisi, dan tingkat penetrasi energi terbarukan. Aspeknya, kapasitas pembangkit, kriteria evaluasi kapasitas terpasang, efisiensi, umur pakai, dan metodenya, data operasional, inspeksi, dan analisis kinerja. Dan aspeknya, yang kedua, jaringan transmisi. Kriteria evaluasi kapasitas, keandalan, dan tingkat kehilangan.
Metodenya menggunakan analisis jaringan, inspeksi, dan pengukuran. Perhitungan kebutuhan infrastruktur baru. Berdasarkan analisis kebutuhan energi dan evaluasi infrastruktur existing, dapat dihitung kebutuhan infrastruktur baru. Yang pertama, penambahan kapasitas pembangkit. Jika kebutuhan energi lebih besar dari kapasitas pembangkit existing, maka dibutuhkan penambahan kapasitas pembangkit baru. Jenis pembangkit baru bisa berupa pembangkit listrik tenaga uap, tenaga air, tenaga angin, tenaga surya, atau kombinasi dari berbagai jenis. Yang kedua, peningkatan jaringan transmisi. Meningkatkan kapasitas jaringan transmisi untuk mendistribusikan energi dari pembangkit ke pusat-pusat konsumsi. Peningkatan ini dapat berupa pembangunan saluran transmisi baru, penguatan jalur transmisi yang ada, atau penggunaan teknologi transmisi cerdas. Dan yang ketiga, perluasan jaringan distribusi. Memperluas jaringan distribusi untuk menjangkau wilayah baru atau meningkatkan reliabilitas penyaluran energi ke pelanggan. Hal ini dapat melibatkan pembangunan jaringan distribusi baru, penguatan infrastruktur yang ada, dan penggunaan teknologi smart grid. Faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan. Perhitungan kebutuhan infrastruktur dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain yang pertama, teknologi energi. Perkembangan teknologi energi seperti efisiensi pembangkitan, teknologi penyimpanan energi, dan teknologi transmisi dapat mempengaruhi kebutuhan infrastruktur. Dan yang kedua, kebijakan energi. Kebijakan energi pemerintah seperti target energi terbarukan, regulasi efisiensi energi, dan intensif untuk pengembangan infrastruktur dapat mempengaruhi kebutuhan infrastruktur. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat suku bunga dapat mempengaruhi biaya pembangunan infrastruktur dan kebutuhan investasi. Yang keempat, faktor lingkungan. Pertimbangan lingkungan seperti dampak pemanasan global, polusi udara, dan pencemaran air dapat mempengaruhi pemilihan teknologi, energi, dan desain infrastruktur. Metodologi perhitungan. Perhitungan kebutuhan infrastruktur energi biasanya dilakukan menggunakan metodologi yang terstruktur dan komprehensif. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Langkah awal adalah mengidentifikasi kebutuhan energi berdasarkan data historis, proyeksi pertumbuhan ekonomi, dan target energi terbarukan. Yang kedua, evaluasi infrastruktur existing. Mengevaluasi kapasitas pembangkit, kondisi jaringan transmisi, dan tingkat penetrasi energi terbarukan. Dan yang ketiga, perhitungan kebutuhan baru. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, dihitung kebutuhan infrastruktur baru seperti penambahan kapasitas pembangkit, peningkatan jaringan transmisi, dan perluasan jaringan distribusi. Yang keempat, analisis sensitivitas. Melakukan analisis sensitivitas untuk mengevaluasi dampak perubahan asumsi terhadap hasil perhitungan. Dan yang kelima, rekomendasi. Memberikan rekomendasi mengenai jenis, kapasitas, dan lokasi infrastruktur energi baru yang diperlukan. Peran Kemenkeu. Kemenkeu mengenai perhitungan kebutuhan infrastruktur energi memiliki peran penting dalam memberikan pedoman dan kerangka kerja yang jelas bagi para pemangku kepentingan. Yang pertama, standarisasi. Kemenkeu membantu menstandarisasi metode perhitungan kebutuhan infrastruktur energi, memastikan konsistensi dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, koordinasi. Kemenkeu memfasilitasi koordinasi antar instansi terkait seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (PLN) dan BUMN Energi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur energi. Dan yang ketiga, Kemenkeu memberikan kejelasan mengenai kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan infrastruktur energi, memberikan kepastian bagi investor dan pemangku kepentingan. Tantangan dan peluang. Perhitungan kebutuhan infrastruktur energi menghadapi tantangan dan peluang. Tantangannya adalah tantangan utama termasuk keterbatasan sumber daya, biaya investasi yang tinggi, dan kompleksitas regulasi. Peluangnya meliputi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatnya adopsi energi terbarukan, dan kemajuan teknologi terbaru. Rekomendasi. Untuk mencapai target energi nasional dan memastikan ketersediaan energi yang handal, diperlukan strategi yang komprehensif. Yang pertama, peningkatan koordinasi. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait untuk memastikan konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur energi. Yang kedua, pengembangan teknologi. Mendorong pengembangan teknologi energi baru dan terbarukan, termasuk teknologi penyimpanan energi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Yang ketiga, peningkatan akses. Meningkatkan akses masyarakat terhadap energi yang terjangkau,
handal dan berkelanjutan dengan fokus pada wilayah terpencil dan tertinggal. Kesimpulannya, perhitungan kebutuhan infrastruktur energi berdasarkan Kemenq merupakan langkah penting dalam mencapai target energi nasional. Dengan mengadopsi metodologi yang tepat, mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan, dan memanfaatkan peluang yang ada, Indonesia dapat membangun sektor energi yang handal, berkelanjutan, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 10 berjudul Standar Infrastruktur Industri Tertentu. Industri yang berbeda memiliki kebutuhan infrastruktur yang unik. Standar khusus ini memastikan bahwa infrastruktur dirancang dan dibangun untuk memenuhi tuntutan operasional yang spesifik, meningkatkan efisiensi, keamanan, dan keandalan. Industri manufaktur, keamanan dan keselamatan. Industri manufaktur seringkali melibatkan mesin berat dan proses yang berpotensi berbahaya. Standar infrastruktur harus mencakup langkah-langkah keselamatan yang ketat, seperti sistem pemadam kebakaran otomatis, ventilasi yang memadai, dan pencahayaan yang tepat. Yang kedua, ketahanan energi. Proses produksi yang berkelanjutan sangat penting. Standar infrastruktur harus memastikan pasokan energi yang stabil, mungkin dengan generator cadangan dan sistem kontrol energi yang canggih. Dan yang ketiga, keandalan dan ketersediaan. Gangguan operasional dapat menyebabkan kerugian finansial infrastruktur yang harus dirancang untuk keandalan tinggi dengan memperhatikan sistem pemeliharaan preventif yang efektif. Industri kesehatan, keamanan dan privasi data. Data pasien sangat sensitif dan harus dilindungi dengan ketat. Standar infrastruktur harus mencakup enkripsi data, firewall, dan sistem keamanan cyber yang canggih. Keamanan dan keselamatan. Lingkungan rumah sakit harus steril dan aman. Standar infrastruktur harus mencakup sistem ventilasi yang canggih, kontrol suhu dan kelembapan, serta protokol kesehatan yang ketat. Ketersediaan dan keandalan. Peralatan medis harus tersedia 24 per jam. Standar infrastruktur harus mencakup redundansi sistem cadangan, dan pemeliharaan preventif yang ketat. Industri perhotelan. Yang pertama, konektivitas dan akses internet. Konektivitas yang andal dan akses internet berkecepatan tinggi sangat penting bagi tamu hotel. Standar infrastruktur harus mencapai infrastruktur jaringan yang canggih dan sistem Wi-Fi yang luas. Yang kedua, sistem manajemen energi. Efisiensi energi penting untuk mengurangi biaya operasional dan mengurangi jejak karbon. Standar infrastruktur harus mencakup sistem manajemen energi yang canggih, seperti kontrol pencahayaan yang hemat energi dan sistem HEVI AC yang efisien. Ketiga, keamanan dan keselamatan. Keselamatan dan keamanan tamu adalah prioritas utama. Standar infrastruktur harus mencakup sistem keamanan yang komprehensif, sistem pengawasan video, dan prosedur evakuasi darurat yang efektif. Industri keuangan. Yang pertama, keamanan data dan privasi. Industri keuangan menangani informasi keuangan sensitif. Standar infrastruktur harus mencakup langkah-langkah keamanan data yang ketat, seperti enkripsi data, sistem deteksi intrusi, dan protokol keamanan yang kuat. Yang kedua, ketersediaan dan keandalan. Jaringan dan sistem keuangan harus selalu tersedia. Standar infrastruktur harus mencakup redundansi sistem cadangan, dan rencana pemulihan bencana yang komprehensif. Yang ketiga, kepatuhan regulasi. Industri keuangan tunduk pada berbagai peraturan ketat. Standar infrastruktur harus memastikan kepatuhan dengan peraturan keamanan data, keprivasian, dan kepatuhan lainnya. Industri e-commerce. Yang pertama, skalabilitas dan ketersediaan. Platform e-commerce harus mampu menangani lonjakan lalu lintas yang tiba-tiba, terutama selama penjualan atau acara promosi. Standar infrastruktur harus mencakup infrastruktur yang skalabel dan sistem yang andal. Yang kedua, keamanan data dan privasi. 2. Data pelanggan dan informasi pembayaran harus dilindungi dengan ketat. Standar infrastruktur harus mencakup langkah-langkah keamanan data yang kuat, seperti enkripsi data, firewall, dan protokol keamanan yang kuat. Industri pendidikan, kriteria, standar infrastruktur, konektivitas, akses internet berkecepatan tinggi, dan jaringan yang luas,
untuk mendukung pembelajaran online dan penelitian. Sumber daya teknis, laboratorium komputer yang dilengkapi dengan perangkat lunak dan perangkat keras yang mutakhir, serta akses ke ruang server dan penyimpanan data yang aman. Keamanan dan keselamatan, sistem keamanan yang komprehensif, prosedur evakuasi darurat yang efektif, dan lingkungan kampus yang aman dan ramah. Industri energi, sistem kontrol dan monitoring. Industri energi mengandalkan sistem kontrol dan pemantauan yang canggih untuk memastikan keamanan dan efisiensi operasional. Standar infrastruktur harus mencakup sistem kontrol yang andal, sensor yang akurat, dan kemampuan untuk memonitor operasi dari jarak jauh. Yang kedua, keamanan dan keandalan. Industri energi harus beroperasi dengan standar ketat. Standar infrastruktur harus mencakup lanjutan keamanan yang komprehensif, sistem yang memadai, andal, dan sistem cadangan yang kuat. Yang ke-11 yang berjudul prospeksi wilayah tambang. Prospeksi wilayah tambang adalah langkah awal dan vital dalam pengembangan suatu tambang. Tahap ini melibatkan berbagai kegiatan eksplorasi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi deposit mineral dalam suatu wilayah. Tujuannya adalah untuk menentukan kelayakan ekonomi dan teknis dari penambangan suatu deposit mineral. Proses prospeksi ini memerlukan pertimbangan yang matang dan penggunaan berbagai teknologi dan metode eksplorasi yang canggih. Metode prospeksi. Yang pertama, pemetaan geologi. Pemetaan geologi melibatkan pengumpulan data geologi permukaan seperti batuan, struktur, dan tanah untuk mengidentifikasi zona prospektif yang berpotensi mengandung mineral. Dan yang kedua, geofisika. Metode geofisika menggunakan instrumen untuk mengukur sifat fisik bumi, seperti gravitasi, magnetisme, dan kelistrikan untuk mendeteksi anomali yang menunjukkan keberadaan deposit mineral. Dan yang ketiga, geokimia. Analisis geokimia melibatkan pengambilan sampel tanah, batuan, dan air untuk menentukan konsentrasi elemen kimia yang mungkin menunjukkan keberadaan deposit mineral. Tahapan prospeksi. Tahap awal meliputi pengumpulan data geologi regional, analisis citra satelit, dan studi literatur untuk mengidentifikasi wilayah prospektif yang berpotensi mengandung mineral. Tahap eksplorasi melakukan pemetaan geologi, geofisika, dan geokimia yang lebih detail wilayah prospektif untuk memvalidasi keberadaan deposit mineral. Dan tahap yang ketiga, tahap pengeboran, melakukan pengeboran untuk mengambil sampel batuan dan menentukan kualitas, kuantitas, dan bentuk deposit mineral. Dan tahap yang keempat, evaluasi ekonomi, menganalisis kelayakan ekonomi dari eksploitasi deposit mineral, mempertimbangkan biaya penambangan, pengolahan, dan pemasaran. Teknologi dalam prospeksi. Sistem informasi geografis yang biasa disingkat SIG digunakan untuk mengelola dan menganalisis data geospasial, membantu dalam mengidentifikasi zona prospektif dan merencanakan kegiatan eksplorasi. Yang kedua, drone dan sensor. Drone dengan sensor canggih seperti sensor multispektral dan lidar digunakan untuk melakukan survei geologi dan geomorfologi dengan resolusi tinggi. Dan yang ketiga, analisis data. Algoritma kecerdasan buatan dan pemodelan statistik digunakan untuk menganalisis data geologi, geofisika, dan geokimia untuk meningkatkan akurasi prediksi keberadaan deposit mineral. Pentingnya prospeksi yang tepat, efisiensi penambangan. Prospeksi yang tepat memungkinkan perencanaan penambangan yang efisien, meminimalkan biaya dan memaksimalkan hasil produksi mineral. Yang kedua, keamanan dan lingkungan. Pemahaman yang mendalam tentang geologi wilayah tambang membantu dalam mengidentifikasi dan meminimalkan risiko geologi, serta dalam merancang kegiatan penambangan yang ramah lingkungan. Dan yang ketiga, kelayakan ekonomi. Prospeksi yang akurat membantu dalam menentukan kelayakan ekonomi dari penambangan suatu deposit mineral. Tantangan dalam prospeksi. Yang pertama, akses dan kondisi yang terbatas. Wilayah tambang seringkali terletak di daerah terpencil atau sulit diakses, yang memerlukan upaya khusus dan teknologi yang canggih untuk melakukan eksplorasi. Dan yang kedua, data terbatas dan kualitas data. Terbatasnya data geologi, geofisika, dan geokimia di wilayah prospektif dapat menghambat analisis dan pengambilan keputusan yang akurat. Dan yang ketiga, biaya eksplorasi yang tinggi. Kegiatan prospeksi
membutuhkan investasi yang signifikan, terutama untuk teknologi dan metode eksplorasi canggih yang memerlukan pertimbangan yang cermat dan strategi pedoman yang terencana. Masa depan prospeksi. Yang pertama, otomatisasi. Penerapan teknologi robotika dan otomasi dalam proses eksplorasi dan penambangan akan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan mengurangi dampak lingkungan. Dan yang kedua, analisis data canggih. Pengembangan algoritma kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin akan memungkinkan analisis data yang lebih mendalam dan akurat untuk memprediksi keberadaan deposit mineral. Yang ketiga, keberlanjutan. Prospeksi yang berkelanjutan akan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi dalam setiap tahap eksplorasi dan penambangan. Kesimpulan, prospeksi wilayah tambang merupakan tahapan krusial dalam pengembangan sumber daya mineral. Dengan penggunaan metode dan teknologi yang tepat, proses prospeksi dapat dilakukan dengan efisiensi dan keamanan yang tinggi, menghasilkan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan yang tepat terkait pengembangan tambang. Tantangan yang ada memerlukan upaya inovatif dan kolaborasi antara para profesional di bidang geologi, geofisika, dan teknik pertambangan untuk memastikan keberlanjutan dan nilai ekonomi yang maksimal dari sumber daya mineral. PPT yang ke-11 berjudul Peran Vital Infrastruktur dalam Operasional Pertambangan. Yang pertama, akses jalan dan transportasi. Jaringan jalan yang memadai dan sistem transportasi yang efisien adalah kunci untuk mengangkut bahan tambang dari lokasi tambang ke fasilitas pengolahan, pelabuhan, dan pasar. Yang kedua, fasilitas pengolahan dan pemrosesan. Fasilitas pengolahan dan pemrosesan modern seperti pabrik pengolahan batu bara dan kilang minyak berperan penting dalam meningkatkan nilai tambah bahan tambang. Yang ketiga, penyediaan energi dan utilitas. Pasokan energi yang handal, baik dalam sumber daya energi terbarukan maupun konvensional, serta infrastruktur utilitas seperti air dan telekomunikasi sangat penting untuk operasional pertambangan. Tantangan infrastruktur pertambangan. Yang pertama, kondisi geografis yang sulit. Lokasi tambang yang terpencil, medan yang berat, dan kondisi cuaca ekstrim seringkali menjadi tantangan dalam membangun dan memelihara infrastruktur. Dan yang kedua, investasi yang tinggi. Pengembangan infrastruktur pertambangan membutuhkan investasi yang besar, termasuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas pengolahan. Dan yang ketiga, perlindungan lingkungan. Aktivitas pertambangan memiliki potensi dampak negatif terhadap lingkungan. Infrastruktur yang ramah lingkungan dan upaya mitigasi diperlukan untuk mengurangi dampak tersebut. Teknologi dan inovasi dalam infrastruktur pertambangan. Yang pertama, sistem informasi geografis yang biasa disingkat GIS digunakan untuk pemetaan, analisis, dan pengelolaan data spasial, membantu dalam merencanakan dan pengambilan keputusan operasional. Dan yang kedua, pemantauan jarak jauh. Teknologi sensor dan kamera jarak jauh digunakan untuk memantau kondisi lingkungan dan operasional tambang secara real time. Yang ketiga, otomasi dan robot. Otomasi dan robot digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan operasional, seperti panggilan dan transportasi bahan tambang. Dan yang keempat, energi terbarukan. Energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin digunakan untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan keberlanjutan operasional pertambangan. Regulasi dan kebijakan infrastruktur pertambangan. Yang pertama, Peraturan Menteri ESDM menentukan standar dan persyaratan teknis untuk pembangunan dan pengoperasian infrastruktur pertambangan. Dan yang kedua, UU Minerba menetapkan aturan dan pedoman untuk pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara, termasuk aspek infrastruktur. Dan yang ketiga, peraturan daerah menerapkan peraturan dan kebijakan lokal yang relevan sesuai infrastruktur pertanian yang ada di wilayah. Pentingnya kolaborasi dan kemitraan. Pemerintah berperan dalam menetapkan regulasi, memberikan intensif, dan memfasilitasi investasi infrastruktur pertambangan. Dan yang kedua, perusahaan tambang. Perusahaan tambang bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Yang ketiga, masyarakat lokal.
Masukan dan partisipasi masyarakat lokal sangat penting untuk memastikan proyek infrastruktur pertambangan berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Masa depan infrastruktur pertambangan. Yang pertama, keberlanjutan. Infrastruktur pertambangan yang berkelanjutan akan menjadi fokus utama dengan penekanan pada pengurangan emisi karbon, efisiensi sumber daya, dan konservasi lingkungan. Yang kedua, otomasi. Peningkatan penggunaan teknologi otomasi dan robot akan terus meningkatkan efisiensi keamanan dan produktivitas operasional pertambangan. Yang ketiga, inovasi. Inovasi teknologi dan pendekatan baru dalam pembangunan infrastruktur pertambangan akan terus berkembang, membawa solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kesimpulan, infrastruktur pertambangan yang kuat, terintegrasi, dan berkelanjutan merupakan faktor kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi, inovasi, dan kolaborasi. Kita dapat membangun sektor pertambangan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya, itulah hasil pemaparan dari 11 PPT yang saya paparkan dengan judul yang berbeda. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.